Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Sedulur EMC, malam kali ini Bang HS akan membahas mengenai bagaimana luka diabetes bisa kering dan akhirnya berangsur sembuh. Seperti apa? Kita akan menyimak. Silakan Bang HS. Terima kasih Mia, terima kasih juga kepada Fan Hasan Sabila. Saat ini yang kita takutkan adalah bahkan kalau ada saudara kita, bapak kita, adik kita, istri kita, begitu kita melihat bahwa saudara kita ini adalah luka diabetes pada kaki dan kaki itu sampai membusuk sehingga kita butuh bantuan orang lain atau perawat yang untuk mengurusi tentang kaki. Ya, tujuannya adalah kaki itu dibersihkan, kemudian kaki itu supaya tidak berbau. Kalau kaki itu bersih dan tidak berbau, yang berarti kaki itu tidak akan dihinggapi oleh lalat. Ya. Melihat dari kejadian ini, kenapa cara kerjanya seperti ini, namanya aja luka diabetes, yang berarti luka ini over gula yang merusak pada sel kulit dan sel tulang pada bagian kaki. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya menyembuhkan, namanya luka. Pak ya, tidak dibersihkan Pak. Luka harus disembuhkan. Nanti kita buktikan bagaimana caranya. Nah, melihat dari penyebab luka diabetes sulit sembuh itu, yaitu satu, karena peredaran darah terganggu akibat tingginya gula darah. Tanda petik, akibat gula darah tinggi. Ya. Yang berarti pengertian di sini adalah tingginya gula darah itu dapat membangun bakteri, dapat mematikan sel otot, sel kulit, sel saraf, dan tulang. Kalau sudah mati kan sulit Pak. Jalan keluarnya apa kalau sudah mati? Ya amputasi. Apakah harus begitu? Bang HS tidak menjawab, harus. Bang HS menjawab, bisa disembuhkan. Gimana? Kan alam ini kaya dengan tumbuh-tumbuhan. Ya kita teliti, pilih tumbuh-tumbuhan yang bisa untuk menyembuhkan luka diabetes dan mati rasa. Kan tidak repot Pak. Yang repot itu adalah orang tidak mau meneliti, hanya belajarnya dari Google. Ilmunya terbatas dari situ, iya. Kalau yang memaparkan ilmu itu memang seorang profesor, seorang herbalis, seorang kimia, seorang farmasi, yang berarti ini ada dasar kuliah, ada dasar ilmu di perguruan tinggi. Tapi kalau yang kita buka di googling itu yang mengeluarkan ilmunya anak SD, SMP, apakah Bapak mau ikut? Bayangkan. Ya. Banyak loh orang iseng-iseng sekarang Pak, yang menjerumuskan kita semua. Ingat ya Pak ya, tidak semua googling itu bermanfaat bagi Bapak. Perhatikan ini Pak ya. Kalau itu tidak manfaat bagi kita, apakah untungnya? Ya tidak untung, yang berarti kita akan mengalami kerugian besar. Luka pada kaki, tidak sembuh, malah berkoreng semakin besar, malah keluar nanah di situ. Akhirnya kerugian kita, kaki amputasi, hilangan kaki, rugi kan Bapak? Karena Bapak salah di dalam menerapkan. Kenapa? Bapak tidak mau konsultasi. Googling itu ada yang menyelamatkan kita, ada yang menjerumuskan kita. Jangan harus percaya. Lihat dulu narasumbernya siapa. Bisa nggak dipertanggungjawabkan? Kalau tidak, pergi saja, matikan.
Terus kemudian yang kedua, luka diabetes itu karena daya tahan tubuh lemah sehingga meningkat resiko infeksi pada luka. Infeksi pada luka. Luka bisa pada kulit, luka bisa pada tulang, luka bisa pada otot. Kalau itu sudah terjadi infeksi, yang Bapak dapatkan adalah nyeri dan panas. Bayangkan, penderita diabetes sudah luka, membusuk, kaki nyeri, kaki panas, tidak bisa berjalan, Bapak tidak bisa untuk beraktivitas. Kalau usia Bapak masih produktif, katakanlah usia Bapak baru 40 tahun, sudah terjadi luka diabetes, artinya resiko kerja Bapak jadi terhambat. Ya kan? Rugi kan? Maka kesimpulan saya, bagi mereka yang mengalami luka diabetes, jangan cukup dibersihkan. Konsep kita, rumusan kita bagaimana kering, sembuh, dan bisa untuk bekerja kembali. Itulah yang diinginkan Bang HS. Maka sekarang kita belajar bareng-bareng Bapak Ibu bagaimana kita untuk menciptakan kaki luka diabetes supaya kering. Kita belajar. Kita akan mengenal faktor penyebab luka diabetes. 1. Kerusakan saraf atau sirkulasi darah yang buruk. Yang kedua, telah menderita diabetes dalam waktu lama, ya. Tentunya dalam waktu lama ini saya tidak yakin dan tidak percaya Bapak tidak mengkonsumsi obat-obatan. Bertahan di angka yang rendah, obat jalan terus. Penderita lama tidak jaminan angka rendah tidak akan kaki membusuk. Ya, tidak jaminan. Kenapa? Ditahan. Angka gula di dalam darah ditahan supaya rendah. Dengan apa? Dengan obat. Yang benar bagaimana? Tanpa obat tapi stabil. Ini yang benar. Artinya metabolisme bisa bekerja untuk membangun insulin. Terus kemudian yang ketiga adalah kadar gula darah tidak terkontrol atau selalu di atas 350. Kadar gula, ya, ditekan turun, 200 naik lagi jadi 350 atau malah jadi 400, 500 dan sebagainya. Ini sangat berbahaya pada luka diabetes. Yang keempat, penderita diabetes terjadi obesitas. Sudah diabetes, gemuk lagi, sangat riskan akan terjadinya luka. Yang kelima adalah tekanan darah atau kolesterol tinggi. Tekanan darah diimbangi dengan kolesterol tinggi. Ini yang bisa membuat luka pada diabetes tidak bisa kering. Yang keenam, tidak menjaga kesehatan terutama kaki dengan baik. Artinya di sini adalah menjaga kesehatan begini, Pak. Jelas kaki diselimuti atau unsur daripada kaki terdapat adalah daging, kulit, saraf, tulang, otot, pembuluh darah. Ya kan? Bagaimana kita untuk menjaga ini semua? Yang berarti harus ada vitamin otot, harus ada pembersihan atau keamanan dari pembuluh darah, harus ada vitamin untuk tulang, harus ada regenerasi sel kulit. Bagaimana? Kentang putih. Itu masuk semua dengan kentang putih yang sudah saya berikan. Sulit ya Pak carinya, ganti gembili. Yang ketujuh adalah rusaknya pembuluh darah kaki. Tadi sudah saya rangkai di sana. Terus yang kedelapan adalah tumbuhnya bakteri di kulit sekitar luka. Gatal, rasa nyeri, ya itu karena tumbuhnya bakteri. Ya, sekitar kulit yang luka.
Yang kesembilan adalah tumbuhnya kapur gula sekitar luka. Jadi kapur gula itu terjadi pada sekitar luka keluar putih. Itu zat gula, Bu, yang sudah membentuk kapur. Nah, bagi perawat luka diabetes biasanya ini dikikis. Dikikis, dilepas sedikit demi sedikit, kemudian baru dibersihkan lagi dari kapur gulanya ini. Sebenarnya prosesnya tidak begini. Kapur gula itu dia akan muncul terus karena dia diproduksi dari metabolisme dari dalam tubuh. Kalau kita kikis, kita buang, percuma. Yang seharusnya adalah mencairkan kapur tersebut dibuang lewat urin. Bagaimana? Lewat ilmu. Dengan tumbuh-tumbuhan kita bisa. Ya, Bu ya, Bapak paham ya. Jadi jangan ada kapur kita kerok ya. Perawatannya kan gitu, Pak. Kita kerok, kita buang, kita bersihkan. Tumbuh lagi esok, kita kerok lagi, tumbuh. Ya tumbuh terus selama kita hidup. Selama kita mempunyai penyakit diabetes, dia akan tumbuh terus. Caranya bagaimana? Cairkan. Jangan sampai membentuk kapur. Ya, semua itu ada di tumbuh-tumbuhan. Tinggal kita memetiknya. Salah satu bahannya yang bisa mencairkan itu adalah kulit pohon pinus. Tempo hari sudah saya sampaikan itu. Terus yang ke-10 adalah penderita diabetes komplikasi dengan kolesterol tinggi. Tadi juga sudah saya singgung. Ini mudah sekali untuk terjadi luka diabetes. Baik Bapak dan Ibu, saya akan memperlihatkan Bapak dan Ibu. Bagaimana sih luka diabetes? Saya punya pasien. Jadi Bang AS memberikan stigma ini, pelajaran ini bukan berarti ngomong doang. Tidak. Tapi Bang AS memberikan ilmu dan memberikan bukti bahwa Bang AS mampu menyembuhkan luka diabetes. Mari kita lihat Pak ya. Baik, ini akan kita lihat bagaimana salah satu contoh dari luka diabetes ya. Jadi apa namanya? Kalau misalkan yang saat ini sedang menyimak di live beliau di YouTube beliau di Hasan Sabila Official, ini bisa melihat salah satu contoh luka diabetes. Kemudian yang menyimak juga di Facebook di Hasan Sabila itu, ya, luka diabetes itu memang cenderung istilahnya kita bilang bukan hanya luka sih Bang Ais, membusuk ya, karena jaringan kulitnya sudah membusuk. Itu adalah yang seharusnya semua organ kaki itu sudah mati. Jari-jari sudah tidak bisa digerakkan. Kulit pada telapak kaki itu sudah menebal. Daging tadi ada berwarna kuning kan Bapak, itu bercampur kolesterol. Di sekitarnya itu yang luka ada putih kan, itu adalah zat gula. Itu sudah tidak bisa dialiri darah seperti teori yang saya sampaikan tadi. Baik. Ya. Artinya ini harus dipotong. Tapi Bang AS mampu untuk menyembuhkan ini, menyelamatkan ini. Dia bisa baik kembali dan bisa jalan kembali, bisa ngantor lagi. Mari kita lihat. Nah, ini dia tadinya lukanya yang mohon maaf ini sudah busuk. Alhamdulillah ya. Ini Bang AS sudah wow, perkembangannya kembali sudah utuh. Yang di atas itu sudah tidak ada lukanya Bapak dan Ibu. Dan ini kayaknya Bang AS ada jaringan-jaringan tadi kan kayak menghitam gitu ya. Ya. Jadi jaringan di sekitarnya itu sudah mulai agak merah Bang AS ya. Betul. Sudah agak merah, kemudian kayak jadi yang kalau kita ketahui kan tadi ya ada pembuluh darah, ada otot, ada daging, ada kulit, betul, tadi kan betul. semuanya ikut menghitam, ikut membusuk ya. Ya. Tapi kali ini jadi semua jaringan tadi, pembuluh darah, otot dan lain sebagainya itu ikut diperbaiki ya Bang Aisyah ternyata. Betul Mia. Ikut kering juga, bagus. Jadi gitu ini membuktikan bahwa terjadilah regenerasi kulit, daging, otot, saraf, tulang. Nah, sehingga dia bisa berjalan kembali. Saya harus membuktikan teori saya dong. Jangan asal amputasi. Benarkah teori Bang AS? Itulah suksesnya Bang AS. Baik. Bisa menyelamatkan fannya dari luka diabetes. Wow. Yang berarti
penyakit luka diabetes bukan hanya dikerok, dirawat, dicuci, tidak begitu. Tapi bagaimana upaya kita untuk menyembuhkan dan mengeringkan agar dia Dikeringkan. bisa jalan kembali. Intinya adalah dikeringkan dan Dikering. disembuhkan, Nah. bukan hanya dirawat ya. Kalau misalkan cuma Betul. dirawat kayak gitu-gitu terus ya akhirnya ending-endingnya nanti bisa diamputasi gitu ya Bang Es Ya. ya. Oke. Ini saya menggunakan ini Mia. Oke. Nah, Oh, ini Brico. Beriko. Ya, Wow. saya menggunakan Brico karena Brico itu ada sifat senyawa aktif yang dapat mengeringkan dengan cepat. Oke. Nah, saya menggunakan Brico. Baik. Dan ternyata Bang AS untuk dalam masa pengobatan itu pastinya untuk pasien juga harus mematuhi pantangan-pantangannya. Nah kira-kira ada nggak sih pantangan-pantangan yang harus bener-bener nggak boleh dikonsumsi oleh pasien luka diabetes? Nah, tentunya setiap penyakit atau orang lagi berobat kita pasti akan memberikan pantangan. Pantangan itu mestinya ada makanan dan ada minuman. Nah gitu. Nah kira-kira apa saja sih yang harus bener-bener nggak boleh disentuh sama penderita pasien atau pasien yang mengalami luka diabetes? Nah, betulnya. Berbicara tentang protein memang untuk mengaktifkan sel kulit, sel otot memang ya betul butuh protein. Ya. Ada juga kita butuh untuk vitamin K. Kita butuh juga untuk vitamin B kompleks. Butuh juga kalsium. Kita juga butuh tanin yang untuk mengeringkan luka dari kolesterol. Baik. Ya. Gabungan-gabungan itulah Pak yang akan kita berikan. Kita akan belajar pada pantangan dulu. Bagi mereka yang luka diabetes, pantangan makanan. Dari jenis makanan dulu ya Pak ya. Makanan dengan gula pasir, berarti semua makanan yang menggunakan gula pasir bagi penderita diabetes yang sudah luka ini tidak boleh. Baik. Baik dalam kemasan maupun diolah sendiri. Iya. Ya, ini tidak boleh. Jadi nanti ibu kalau masakan bapak jangan menggunakan gulanya gula pasir, gunakan gula aren. Baik. Itu lebih aman. Oke. Kemudian yang kedua adalah makanan yang bersantan. Ini pantangan. Ya, bagi bapak dan ibu yang tidak pernah mendapatkan pengetahuan seperti ini, paling ibu hanya mendapatkan ya jaga pola makan. Hanya pola makan bagaimana ibu kan bingung. Ya kan? Baik. Ya, akhirnya saking bingungnya semua makanan ibu pantang. Hanya makannya telo terus. Saking takutnya. Padahal ilmu tidak disampaikan sehingga ibu keblasuk, tidak mendapatkan kebenaran. Baik. Ya, tersesat Bu ya. Terus yang ketiga semua jenis otak. Otak ayam, kambing dan semua jenis otak. Karena di situ setelah diteliti lemak tertinggi selain di jeroan ada di otak. Oke. Ya. Ya. Kemudian yang keempat adalah jeroan. Ya, jeroan ayam, jeroan kambing, sapi dan sebagainya ya, nggak boleh. Itu yang jenis makanan Bu ya. Kemudian kita berangkat lagi jenis minuman. Yang pertama adalah minuman dengan gula pasir, tidak boleh. Ya, jadi kalau kita beli, jadi kalau ibu jajan di warung, tentunya lebih baik ibu membawa gula saset ya yang tidak dibuat dari gula pasir atau bukan dari tebu. Yang kedua adalah minuman berasa kecut, itu tidak boleh, itu menjadi pantangan karena luka bapak basah. Yang ketiga adalah minuman selalu menggunakan es. Yang keempat, minuman soda gembira. Tidak boleh. Yang kelima, minuman susu lemak tinggi. Ya, jadi jangan salahkan Bapak Ibu, andai Bapak yang sakit, Ibu membuatkan ya kan semua pantangan kan suami saya sudah ngikuti.
Jadi kondisinya lemes banget, ya saya kasih susu. Salah ibu, keliru. Boleh, wedang jahe boleh, wedang serai boleh, tapi gulanya bukan itu. Oke. Teh boleh. Nah, Ya, kemudian yang oke. keenam adalah jus durian. Waduh, oke. Ya, jus durian itu tidak boleh. Enak ini padahal ya. Ya. Nah, ini bukan minuman bagi Bapak yang lagi menderita diabetes, luka diabetes. Iya. Ya. Next. Bapak dan Ibu, saatnya Bang AS akan memberikan resep untuk mereka yang sedang sakit luka diabetes membusuk. Resep ini tentunya untuk mengeringkan agar luka Bapak tidak membusuk dan tidak tumbuh bakteri dan tidak berbau. Baik Bapak, kita mulai. Kulit kayu putih ambil secukupnya atau 15 cm persegi Bapak potong-potong. Kulit kayu mahoni 15 cm Bapak potong-potong. Kulit kayu pole Bapak sisik secukupnya, kemudian Bapak rebus. Sudah Pak? Ketika Bapak merebus dengan ukuran air 4 gelas sisa 2 gelas, setelah disaring masih kondisi panas, teteskan 2 tetes minyak pala. Ya, minyak pala Pak ya. 2 tetes saja, tidak perlu banyak. Diaduk, nunggu dingin atau hangat-hangat, Bapak minum. Ya, Bapak minum tidak perlu dihabiskan. Pagi minum sekali, malam minum sekali. Jadi cukup 2 kali. 2 kali. Ya. Dengan cara inilah Bapak akan merasakan bahwa hasil kaki yang membusuk tadi dalam waktu dekat seminggu Bapak akan sembuh. Wow, oke. Seminggu loh Pak. Bukan waktu yang lama. Bapak untuk merawat kakinya aja sudah berbulan-bulan. Resep seminggu menyelesaikan. Bapak bisa ke kantor lagi. Bapak bisa ikhtiar lagi. PD yang muncul pada diri Bapak. Oke. Karena luka sudah sembuh. Ya. Repot Bang, saya nggak sempat. Produk kita namanya Brico. Wow. Itu dia. Oke, jadi di dalam Brico sekarang sudah dimasukkan itu ya unsur-unsur bagaimana untuk menyembuhkan luka gitu ya. Betul ya. Luar biasa nih Bang Ais, ternyata ini diambil dari kulit-kulit kayu ya Bang Ais ya. Betul. Yang mungkin bahkan kalau tadi Bang Ais bilang memang di pasar nggak ada gitu ya. Ini harus nyari di hutan Ya. Bang Ais. Oke. Nah, inilah yang sering saya sampaikan ya, bahwa kalau kita bukanya di googling, misalnya kayak googling itu kan temulawak pasti ada kan gitu ya. Terus Laos pasti ada, bawang bombay pasti ada. Tapi coba buka yang jual kulit kayu pole di mana? Kan? Oke. Kulit kayu mahoni di mana? Padahal ini menjadi obat untuk pengering luka. Wow. Kan luar biasa. Baik. Yang tadi tidak kita sadari biasanya kulit kayu ya kalau di kampung-kampung ya untuk apa namanya? Kayu bakar. Kayak gitu. Ya. Ternyata ini mengandung kaya sekali manfaatnya yang luar biasa, bisa menyelamatkan hidup ya. Itu kan sudah hubungannya dengan hidup manusia gitu ya Bang Ais ya. Ini kalau kita melihat ya, kulit kayu tersebut kalau kita bakar, maka dia akan ada bunyi pletik. Dia mengeluarkan minyak atsiri. Nah, sebenarnya yang kita rebus itu untuk mengeluarkan minyak atsiri. Oh, Nah, baik. gitu. Zin. Terus ditambahi dengan minyak pala. Minyak pala. Wow. Minyak pala 2 tetes kemudian diminum. Memang rasanya tidak nyaman, tapi bisa menyembuhkan penderita diabetes. Luar biasa. Ya, tinggal pilih. Mau enak berarti dia tetap luka, tapi tidak enak membuat dia jadi sembuh. Ya apa? Resep Bang HS. Oke. Ya, lebih sempurna lagi tidak berasa, pakailah Brico. Itulah Mia. Bang HS mohon pamit dulu karena Bang HS ada undangan. Saya duluan ya Mia. Silahkan Bang Ais, hati-hati Ya. di jalan. Masih Terima hujan kasih. Bang Ais ya. Saya tadi dijemput beca. Nanti pulangnya naik
Delman, Ya, istimewa. Nah. Duduk di muka, di samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Asik. Mengendarai kuda. Aduh, baik, terima kasih Bang Ais, selamat jalan, hati-hati di Ya. jalan dan semoga selalu sehat dan istirahat. Pastinya Bang Ais kan karena mobilitasnya lumayan cukup tinggi. Gitu ya Bang Ais ya. Betul, Mia. Terima kasih, Mia. Terima kasih juga kepada Fitness Salsabila. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dari Bang AS, salam sehat alami. Makasih. Demikian sedulur EMC, kita sudah mendapatkan satu resep bagaimana untuk mengobati diabetes ya. Ternyata ini resepnya diambil dari kulit kayu. Yang pertama adalah kulit kayu putih 15 cm, kulit kayu mahoni 15 cm, kulit kayu pole 15 cm. Semuanya direbus dalam air 4 gelas, jadikan 2 gelas. Setelah masih dalam keadaan panas, ini teteskan minyak pala 2 tetes. Kemudian tunggu dalam keadaan dingin, diminum pagi 1 gelas dan sore 1 gelas. Ingat, pantangannya salah satunya adalah minum resep ini dengan tidak menggunakan gula pasir atau tidak menggunakan gula sama sekali. Dan obat jadinya dari beliau adalah Brico, karena sudah ada formulasi khusus yang dimasukkan ke dalam Brico. Tidak perlu khawatir, Brico ini sudah bisa Anda dapatkan ke sini, nanti bisa Anda dapatkan di nomor di bawah ini. Pokoknya kita sudah bisa mengakses nomor-nomor di sini untuk mendapatkan obat-obat resep-resep dari Bang Ais. Dan Mia Kayu Manis juga mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.